Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan refleksi akhir kegiatan PPL, di mana kita sudah menjalankan PPL kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan. Tentunya ada banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan, mulai dari orientasi, penerimaan kita, kemudian observasi, bagaimana kita mengobservasi lingkungan, sekolah, perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian asistensi, kita melihat bagaimana guru pamong mengajar, kemudian praktik terbimbing, di mana kita juga sudah dinilai. Nah, dari beragam banyak kegiatan itu, mungkin lebih baik kalau kita melaksanakan refleksi sejenak, kita melihat bagaimana keunggulan kita dan bagaimana kelemahan-kelemahan kita selama kegiatan tersebut. Yang pertama mungkin dari Oji, silakan. Baik, kalau dari saya khususnya observasi lingkungan misalnya. Di sini saya lihat setelah beberapa bulan berjalan kita melakukan PPL di SMP Negeri 7 Kota Jambi, saya lihat memang kita terlalu banyak di kelas. Memang pemadatan waktu memang di kelas, cuma saking padatnya waktu di kelas sehingga observasi di bagian-bagian lain nampaknya kita sangat kurang. Misalnya observasi daerah perpustakaan, kita sangat minim sekali ke sana karena juga kebetulan letaknya di lantai 3, kita juga terlalu sering di kelas. Mungkin itu tadi faktor yang jarang kita melakukan observasi di perpustakaan. Kedua, kita nampaknya belum ada observasi di laboratorium, walaupun kita di sana sebagai guru bahasa Indonesia, namun ada baiknya juga kita melakukan observasi di sana agar kita juga menjalin silaturahmi lebih dekat juga dengan pengelola laboratorium yang ada di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Kalau menurut saya bagian observasi itu saja yang masih harus diperbaiki lagi. Ya, berarti memang masih ada beberapa bagian yang harusnya diobservasi, tapi mungkin karena ada beragam kendala dan sebagainya itu belum. Mungkin bisa kita terapkan di PPL kedua. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya. Silakan Bang Ilham, mungkin Ilham. Kalau menurut saya saat masa orientasi kita sudah berjalan dengan baik di awal, tapi lambat laun setelah kegiatan pembelajaran kita lakukan di SMP Negeri 7 Kota Jambi, ada hal yang kurang yang saya rasa selama ini. Anggap saja kemarin kita pengenalan awal kita sudah mengenal berbagai tempat, lingkungan serta guru di sana, tapi lambat laun hal tersebut mulai kita abaikan karena kita lebih mementingkan untuk mengerjakan tugas-tugas dari kampus serta LMS. Jadi saya rasa masa orientasi kita itu ke belakang sini semakin kurang efektivitasnya. Berarti dari pendapat Ilham tadi bahwa awal-awal memang kita cukup dekat dengan lingkungan guru-guru SMP 7, cuma belakangan kita terlalu sibuk dengan tugas-tugas, LMS dan lain sebagainya. Kalau itu dibiarkan terus, barangkali nanti bisa menjadi omongan-omongan yang tidak enak gitu kan. Jadi kedepannya memang kita harus menjaga yang namanya bersosialisasi dengan masyarakat di SMP Negeri 7 Kota Jambi ini. Bagus, mungkin dari yang lain, dari siapa? Dina, silakan. Saya waktu ngajar kan ada siklus terbimbing, waktu mengajar di kelas rasanya banyak sekali yang kurang, mungkin karena masih belajar kan, jadi ada hal-hal yang kurang. Waktu itu saya mengajar tapi nggak sesuai dengan waktu ditetapkan modul, jadi kegiatan belajar tuh agak cepat sehingga saya bingung mau ngajar apa lagi. Semuanya sudah tersampaikan dan siswa juga udah mengerti. Nah, selain itu waktu selama PPL 3 bulan ini di SMP 7 itu saya banyak mendapatkan pengalaman baru, pemahaman baru, seperti membuat modul. Ini menggunakan PPL ini menggunakan model Prendusi kan, jadi berkolaborasi berkelompok gitu bikin modulnya. Jadi dalam bikin modul itu awalnya nggak paham, ternyata modul yang dibuat itu nggak sesuai, nggak cocok, nggak hanya cocok, maksudnya nggak hanya untuk satu kelas gitu. Nah, tapi modul itu harus disesuaikan dengan kelas. Bisa jadi kita harus punya banyak modul jadinya gitu. Itu sih tantangannya yang saya. Seperti berdasarkan tadi yang dikatakan bahwa di antara kita juga masih bingung ketika pembelajarannya
sudah sesuai modul tapi anak tiba-tiba sudah selesai mengerjakan tugas, masih banyak waktu kan. Nah itu yang memang kita bingung mau ngapain lagi. Itu keterampilan guru mungkin bisa diuji di situ. Kemudian modul kadang tidak sesuai dengan satu kelas dengan kelas lainnya gitu, itu membuat penyesuaian. Mungkin dari yang lain ada yang ingin disampaikan juga terkait pembelajaran. Nanti Oji, Ilham mungkin juga bisa menambahkan kalau memang ada lagi. Witi silakan. Sebelum masuk ke praktik mengajar terbimbing, sebelumnya kan memang kita sudah melaksanakan asistensi mengajar. Nah, ada hal menarik yang saya temukan ketika kita melakukan asistensi mengajar ke kelas. Nah, pada saat itu guru pamong itu melakukan pengelolaan kelas terhadap satu kelompok yang memang kurang bisa mengikuti pembelajaran yang dengan baik. Nah, sehingga untuk mencari solusinya, guru pamong itu meminta salah satu siswa yang bisa dikatakan cukup aktif untuk membantu siswa lain atau kelompok lain yang masih tertinggal. Nah, menurut saya ini hal menarik yang mungkin bisa kita terapkan untuk kita ketika di kelas nantinya di PPL 2. Nah, kemudian ketika praktik mengajar terbimbing itu saya menemukan kendala, misalnya pengelolaan kelas terkait dengan pembagian kelompok yang mungkin setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ketika pembagian kelompok itu memang seorang guru itu harus tegas, benar-benar tegas terhadap peserta didiknya. Ya, berarti memang ini kalau seperti materi di proyek kepemimpinan ya, penyimpangan positif tadi itu, dimana kita menyelesaikan permasalahan di kelas lewat penyimpangan lain, itu yang positif itu namanya. Maksud kelebihan seperti tadi contohnya ada anak yang memang agak kurang memahami materi, disuruhlah siswa yang lebih memahami untuk mengajarkannya, untuk mempermudah pembelajaran. Kemudian juga Witi itu menceritakan proses pembagian kelompok di kelas ya, itu memang kendala juga bagi kita, bagaimana kita mau membagi anak itu secara merata, baik dari karakteristik maupun dari pemahaman dan lain sebagainya. Ini lain ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana? Mungkin terkait yang itu tadi dari sampai oleh saudari bilang mengenai pengelolaan kelas, yang kalau kita mendapatkan kelas yang murid-muridnya pemahamannya lebih cepat dibandingkan kelas-kelas yang pemahamannya lebih rendah, mungkin yang kita bisa lakukan adalah memodifikasi modul ajar. Ya, sesuai kondisi saat itu. Contohnya tadi kan kalau misalnya di kelas yang muridnya pemahaman cepat, kita bisa menggunakan media atau metode belajar yang lebih banyak. Jadi kita sudah merencanakan dari awal, kalau misalnya metode yang pertama sepertinya waktunya masih banyak, kita gunakan juga metode yang kedua atau plan yang kedua. Baik, jadi saya juga menjawab sedikit dari saudara Ilham sama saudari Lila. Jadi ya saya setuju, cuman memang maka dari itu sebelum kita mengajar di kelas, jadi di awal semester itu seharusnya kita melakukan diagnostik awal. Jadi kita dapat melihat bagaimana karakteristik dari tiap-tiap peserta didik yang ada di kelas tersebut. Nah, dari karakteristik itulah baru kita membuat modul. Jadi sebelum kita membuat modul, kita sudah punya acuan. Oh, anak di kelas ini karakteristiknya mayoritas gini, jadi modulnya harus gini. Jadi dalam penyampaian secara langsung saat proses pembelajaran pun berjalan sesuai dengan harapan kita. Itu kalau menurut saya. Berarti dari refleksi kita dapat saya simpulkan bahwa sebetulnya kegiatan PPL kita alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa yang harus kita perbaiki untuk PPL 2 besok, seperti kita harus mengobservasi lingkungan-lingkungan lain yang belum kita kenal. Kita harus tetap bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar, meskipun kita juga banyak tugas. Kemudian permasalahan-permasalahan di kelas juga harus diselesaikan, baik itu masalah modul, masalah tindakan di kelas dan yang lain sebagainya. Tentu dengan tadi plan dusi, bagaimana kita merencanakan, melaksanakan dan juga merefleksikan secara bersama-sama. Terima kasih, mungkin cukup sekian refleksi kita pada hari ini.